kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta.
Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan salam jumpa di dalam renungan firman Tuhan malam hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur masih ada firman Tuhan untuk kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Bapa, pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus mengurapi, melengkapi kami semuanya. Dan juga yang menaburkan firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami sambut berita firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur, kita masuk juga dalam pemberitaan firman Tuhan, kelompok inti Shalom. Yaitu kita akan ambil firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini akan berjudul Hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Life in the name of the Lord Jesus Christ. Hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini memberikan nasihat pengembalaan dari Rasul Paulus. Sangat menantang orang Kristen di akhir zaman ini. Masih adakah kelebihan kehidupan orang Kristen di antara begitu banyak orang di situasi yang tidak menentu, yang tidak pasti ini? Mengapa kita telah menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya? Seharusnya, sepatutnya macam mana orang yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah heavenly minded, berpikiran sorgawi. Karena kewarga negaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak yang kita pohonkan dan yang kita doakan. Berpikiran sorgawi, hidup baru, positif di dalam Kristus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga adalah yang berikutnya, hidup dengan iman yang sederhana. Apa itu iman yang sederhana? Yaitu iman yang diluruskan. Sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama yang diselamatkan adalah orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hidup dengan iman yang sederhana dan hidup di dalam kasih. Di dalam Galatia 6 ayat 10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dan yang berikutnya juga, aku memberikan perintah baru kepadamu. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi satu kepada yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berikutnya juga hidup di dalam kasih Kristus, yaitu hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran
hidupmu di dalam Yesus Kristus. Hidup di dalam Kristus juga adalah taat firman Tuhan tanpa syarat. Janji Tuhan adalah janji yang murni. 7 kali dimurnikan dalam peleburan api di tanah. Bahkan firman Tuhan itu iya dan amin. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Camkanlah ini. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Artinya apa? Akan mendapatkan pahala. Kalau kita melakukan firman Tuhan. Tapi yang berikutnya ini adalah satu peringatan yang luar biasa kepada kita. Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang kepada perintah yaitu kepada firman Tuhan memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman Tuhan akan mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang berat di zaman akhir ini. Marilah kita terus berpegang pada firman Tuhan. Takut akan firman Tuhan. Takut akan Tuhan. Berarti bukan menjauhkan diri. Tapi mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kita berpegang kepada firman Tuhan. Taat firman Tuhan tanpa syarat. Seperti berpegang, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman Tuhan akan mati. Luar biasa firman Tuhan ini. Memberikan nasihat, memberikan perhatian kepada kita, menegur kepada kita. Saudara, ada seorang politikus yang bernama Tancredo Neves. Orang Brazil. Dalam kampanyenya ia mengatakan sempat sumbar. Jika ia mendapatkan suara 500.000 jiwa, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan menjadi presiden, termasuk Tuhan. Neves berhasil keluar sebagai pemenang. Tetapi pada waktu pelantikan, dia meninggal karena komplikasi operasi jantung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan sombong di hadapan Tuhan. Apa sih yang kita sombongkan di hadapan Tuhan? Thomas Andrew, pembuat kapal Titanic tahun 1912. Dia pernah berkata, dia sesumbar, kapal ini kapal paling canggih, tidak akan tenggelam. Tetapi ternyata tenggelam juga karena menabrak kepada gunung es. Jadi kita diajarkan supaya kita jangan sombong. Kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Orang kaya sombong biasa. Orang miskin sombong banyak. Artinya apa? Kaya sombong di hadapan Tuhan sama. Semuanya punya bakat sombong. Tapi marilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua hai sekalian yang letih, lesu, berbeban berat. Datanglah kepadaku. Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu. Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Karena dia lemah lembut dan rendah hati. Kita sebagai manusia apa yang kita sombongkan? Tuhan Yesus aja yang punya sorga, punya bumi ini. Segala-galanya dia punya. Tapi dia merendahkan hatinya. Belajarlah kepadaku. Belajarlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia lemah lembut dan rendah hati. Kerendahan, ketulusan, kesederhanaan iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur. Masih ada firman Tuhan untuk kita. Kita belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya. Hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus apa? Kesaksian dan perbuatan harus cocok. Perkataan dan perbuatan itu harus cocok. Roma 15 ayat 18 mengatakan oleh kuasa dan tanda-tanda mujizat, oleh kuasa Roh Kudus. Demikian dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati, kata Rasul Petrus, kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu juga menjauhkan diri keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kesaksian dan perbuatan harus sinkron, harus sama. Banyak orang gereja
Kita sebagai anak Tuhan harus introspeksi diri. Ke gereja bawa Alkitab, di luar alkohol. Kita datang ke gereja berdoa, di luar berdosa. Kita datang ke gereja alim, keluar gereja lalim. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kesaksian dan perbuatan kita harus cocok. Kata-kata dan perbuatan kita ini harus cocok. Demikian pula saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya teringat ada orang yang nyolong ayam, ketahuan digebugin dengan orang sekampung. Tapi puji Tuhan cepat polisi datang dan diamankan, dia masuk ke tahanan. Tetapi pada waktu dia di tahanan, itu yang nyolong ayam itu pagi-pagi sembahyang. Siang sembahyang, sore juga sembahyang. Maka kepala polisi itu yang menahannya juga dengan polisi yang lain heran juga. Maka dia dipanggil ke kantor. Kamu kelihatannya saleh sekali, sembahyang terus pagi, siang, sore. Tapi apa dia jawab? Oh itu benar Pak, sembahyang adalah agamaku dan mencuri adalah profesiku. Jadi tidak cocok, tidak sinkron. Nah, pelajaran yang kita petik adalah kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Jadi kata-kata kita dengan perbuatan kita harus sama-sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kesimpulan firman Tuhan, saudaraku, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Masih ada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dan yang terakhir adalah hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga adalah menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Roma 11 ayat 36, sebab sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat di dalam kemuliaan. Berarti hidup dalam Kristus itu adalah oleh Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan, dan bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita juga adalah anggota keluarga Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hidup kita senantiasa dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus, yaitu hidup di dalam misi sorgawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur firman Tuhan itu ya dan amin. Hidup aktif di dalam Tuhan, karena hidup kita adalah hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup di dalam misi Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan akhirnya kesimpulan firman Tuhan ini mulai terasa tidak mudah menjadi orang Kristen. Hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Demikianlah kesimpulan firman Tuhan. Hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Sudah menjadi keharusan kita harus mengerti bahwa serigala melawan domba, pasti domba itu akan kalah. Tapi kita sebagai domba peliharaan Allah, orang yang percaya, kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan membela kemuliaan namanya, Tuhan akan membela kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan meneguhkan setiap firman Tuhan yang benar. Hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Kita bersyukur masih ada firman Tuhan di tengah kehidupan kita ini. Dan kita akan akhiri dan kita akan berdoa. Segala puji, hormat dan syukur Bapa untuk keagungan, kebesaran, kemuliaan hanya bagi nama Bapa Sorgawi. Kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup, bekerja dan melayani. Kami ucapkan syukur kepada Bapak Gembala, Pendeta Almon dan Ibu Sarah, anak, cucu dan mantu diberkati oleh Tuhan.
Di dalam masa tuanya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang prima yang dari sorga. Hamba juga tidak lupa berdoa buat para majelis, hamba Tuhan, pelayan, jemaat, saudara seiman, senior-senior kami diberkati Tuhan. Bahkan hamba juga tidak lupa berdoa ya Tuhan buat multimedia yang berlelah-lelah, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan, menyerahkan saudara seiman yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang di jalan buntu Tuhan bukakan jalan, yang ada masalah keluarga, ekonomi dan keuangan, Tuhan pimpin keluar dari satu kemenangan. Terima kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anugerah Kristus yang selalu cukup, kasih Bapa yang tak berkesudahan, kuasa karena persekutuan Roh Kudus tetap akan menyertai kami sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.